Kita ini berlaku hukum positif. Hakim tidak berwenang dalam hal ini melakukan penafsiran terhadap hukum. Hakim telah melakukan penyimpangan daripada dasar hukum NKRI Eropa kontinental. Hukum itu hanya kaku. Kita hanya mengikuti apa yang tertera di dalam hukum tersebut dan apa penjelasan dalam ayat per pasal. Di Indonesia yang berlaku itu adalah amar putusan, bukan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum. Itu fatal sekali digunakan. Hakim sudah menjelaskan bahwa memang klien kami Peggy Setiawan pada saat ditetapkan tersangka tidak terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan calon tersangka. Seharusnya itu yang menjadi dasar, harusnya itu yang dilakukan. Tapi ternyata pihak Polres Jawa Barat tidak melakukan demikian. Makanya permohonan kami menjadi dasar dikabulkan. Salah satunya seperti itu. Ya, Bu Freddy. Iya kan? Itu justru di mana terjadinya kekilafan hakim. Hakim itu tidak punya wewenang menafsirkan. Dia itu menafsirkan. Hakim itu hanya kaku mengikuti hukum positif yang berlaku. Artinya tafsir hakim salah? Ya salah, sangat keliru. Sangat Kalau Maka yang dalam kemarin, hal ini begini. yang jelas, saya hanya menyarankan pada pihak Polda Jawa Barat khususnya ini kan, buat laporan ke KJ bahwa dalam hal ini telah terjadi namanya penyalahgunaan di luar kewenangan yang ada. Begini, Mas. Di KUHP itu tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa tersangka tidak boleh ditangkap, wajib diperiksa terlebih dahulu. Tetapi pertama, hakim telah membengkokkan isi daripada pasal 31 yang dimana tidak ada kata-kata Pasal tidak bisa masukkan ke 31 dalam DPO. Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi rujukannya. Kalau kita berbicara Bukan, masalah kita DPO, bicara maka dalam rujukannya hal ini adalah adalah perkap. hukum. Rujukannya adalah perkap. Perkap Iya kan? di bawah KUHP. Penentuan Kenapa sekarang DPO tidak ada di dalam pakai perkap nih, KUHP? dalam perkap nomor yang tahun Betul. 2012 itu jelas sekali harus dulu dilakukan pemanggilan baru menetapkan orang Tidak DPO. ada telah 3 kali Iya kan? dipanggil tidak hadir, Ya, bisa menetapkan dimasukkan ke DPO. sana, Ini jangan sama sekali dibalik. belum pernah dipanggil. Tidak ada. Sama sekali tidak belum perlu pernah dipanggil. dipanggil. Kalau Bagaimana itu jadi dalam menetapkan pemeriksaan orang DPO? rutin, Kalau seorang pernah tersangka dipanggil. dipanggil 3 kali nggak datang Ya, masuk tidak DPO. pernah dipanggil masalahnya. Itu tidak benar. Tidak pernah dipanggil. Peggy belum aman hingga saat ini artinya, Mas Ya, Freddy? terima kasih. Jadi ada dua yang perlu saya sampaikan dalam kasus ini. Yang pertama soal pra-peradilan dulu ya. Karena ini yang membuat menjadi di blow up. Ya. Adanya putusan pra-peradilan kemarin itu yang perlu dipahami oleh kita semua. Ya. Bahwa pra-peradilan itu bukan membicarakan atau mempersoalkan atau memutus pokok perkaranya. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa adik Peggy ini dikatakan sudah bebas, ya, itu bukan bahasa hukum yang tepat. Jadi karena pra-peradilan ini harus dilihat objeknya. Tadi saya tanyakan ke pengacaranya, ya, ada 3 objek yang dipermohonkan dalam pra-peradilan ini. Objek penetapan tersangka tidak sah, objek penyitaan yang tidak sah, dan objek penggeledahan yang tidak sah. Dan putusan pengadilan, putusan hakim Mengabulkan itu seluruhnya. kesemuanya dikabulkan. Berarti di sini penetapan tersangka oleh penyidik itu tidak sah. Mengapa tidak sah? Hanya ada 2 alat bukti yang kemudian diminta di dalam persidangan itu. Ada nggak 2 alat bukti yang sah? Ini yang tidak bisa diberikan oleh penyidik. Tapi Anda sepakat apa yang dikatakan Ada oleh istilah. Pak Fredrik tadi, Pak Soledin, bahwa Hakim Eman Sulaiman ini hilaf dalam memutus? Oh tidak Salah ada hilaf di tafsir. situ. Justru hakim itu kata siapa tidak boleh menafsirkan. Semua ahli hukum, termasuk aparat penegak hukum dalam konteks criminal justice system, itu semua menafsirkan undang-undang. Makanya ada teori-teori penafsiran. Karena yang namanya norma itu tidaklah hitam putih dia. Dia tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa kita menguasai penafsiran. Penafsiran historis, sistematikal, ya, dan macam-macam. Itu harus kita menguasai. Selain itu pula harus kita menguasai penalaran hukum. Saya melihat memang sejak awal 2016 penanganan kasus ini kejahatan terhadap nyawa. Masalahnya mohon maaf rekan, penyidik maupun hakim
termasuk advokat, kita tidak boleh menafsirkan. Kita harus mematuhi undang-undang kita, ini hukum positif. Bukan. Jadi bukan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon di Amerika begitu. Nggak bisa. Saya waktu di Amerika saya tafsirkan. Bapak tahu, ini nggak bisa. KUHP kita itu positif, bukan Pak. kontinental. Apa kita bukan KUHP kita bukan kontinental, kita hukum Bukan. tetap hukum KUHP kontinental, kita itu Pak. sudah mixing, Bapak. Nggak ada mixing, Ya, Pak. Mixing. Ya. Dari Anglo-Saxon itu konsep-konsep tidak berlaku di Anglo-Saxon. Republik KUHP Indonesia, kita Pak. itu menganut criminal justice system. Nggak ada, Pak, itu, Pak. Bukan law enforcement. Kita Prof Gayus, mantan hakim. Prof Gayus, Nggak Hakim benar. Kita langsung tanyakan atau hakim tidak kepada boleh ahlinya. menafsirkan, Prof Gayus. Langsung Prof Gayus. Prof, bolehkah kemudian hakim menafsirkan, Prof? Kita beri pencerahan di sini, Prof. Silakan. Hakim justru boleh membuat undang-undang, judgment law, ya. Jadi hakim itu berhak kalau dalam situasi tertentu tidak ada acuan undang-undang, hakim boleh membuat undang-undang. Ya itu Indonesia. Jadi tidak sekedar menafsirkan, membuat undang-undang itu Bila boleh. tidak ada Dalam tanda undang-undang petik. yang diisi oleh putusan Ya, tadi hakim, tidak Pak. paham. Coba saya tanya, apa dua alat bukti yang sah? Alat bukti yang sah itu jelas yang dalam hal ini adalah wewenang daripada kewajiban penyidik untuk membuktikan. Bukan begitu. Seperti Dua alat contoh bukti sekarang, yang Pak, sah ada itu keterangan saksi, itu harus adalah itu valid alat dan bukti yang sah, relevan. Pak.